Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Amela dari jurusan Kimia Universitas Politeknik Negeri Samarinda Kampus Pasir. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video penjelasan spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer ultraviolet dan visible atau yang disebut dengan UV-Vis. Spektrofotometri adalah metode pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorpsi penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik. Spektrofotometer, alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Fotometer, alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan. Apa yang dimaksud dengan spektrofotometer? Spektrofotometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap atau intensitas cahaya warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Dengan pengukuran kuantitatif dari cahaya yang diserap terukur dalam bentuk transmitasi dan absorpsi tersebut. Spektrofotometer UV-Vis merupakan alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Alat ini digunakan mengukur serapan sinar ultraviolet atau sinar tampak oleh suatu materi dan bentuk larutan. Konsentrasi larutan dianalisis sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Dalam hal ini, hukum Lambert-Beer dapat menyatakan hubungan antara serapan cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan. Prinsip spektrofotometer UV-Vis. Prinsip kerja spektrometer UV-Vis yaitu sebuah cahaya putih polikromatis, kemudian cahaya tersebut akan diserap oleh sampel melalui bidang cetak, diteruskan kembali menghasilkan warna berupa absorban. Warna yang diserap adalah warna komplementer. Pada spektrofotometer UV-Vis, warna yang diserap oleh suatu senyawa atau unsur adalah warna komplementer dari warna yang teramati. Hal tersebut dapat diketahui dari lautan berwarna yang memiliki serapan maksimum pada warna komplementernya. Dan ini merupakan warna larutan yang tampak. Sedangkan ini warna yang terserap atau warna komplementer. Hubungan antara warna pada sinar tampak dengan panjang gelombang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Sumber yang diperoleh dari Underwood dan Day tahun 1986. Instrumen spektrofotometer UV-Vis ada dua, yaitu yang pertama spektrofotometer single beam, kemudian spektrofotometer UV-Vis double beam. Untuk mekanismenya sendiri, yaitu pada spektrofotometer UV-Vis double beam maupun spektrofotometer single beam, menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel, kemudian di sebuah cermin yang dirotasi. Detektor menerima cahaya sampel secara bergantian dan secara berulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital dan dilihat hasilnya dalam bentuk rasio maupun spektrum. Perbedaan antara spektrofotometer UV-Vis single beam dengan spektrofotometer UV-Vis double beam. Yang pertama yaitu cahaya melewati satu arah, sedangkan double beam cahaya melewati dua arah karena ada koper yang membagi sinar menjadi dua, di mana satu melewati belangko dan yang lainnya melewati larutan. Kemudian pada poin kedua, pada single beam,
Wadah atau kupet yang dapat dilalui sinar hanya satu, sedangkan double beam wadah melalui dua kupet sekaligus. Poin yang ketiga, pada single beam, setiap perubahan panjang gelombang alat harus dinolkan, dan sedangkan pada double beam, alat cukup satu kali dinolkan dengan cara mengisi kedua kupet. Berdasarkan energi yang dibutuhkan, maka transisi dari ikatan sigma ke anti ikatan sigma membutuhkan energi yang paling besar. Hubungan antara energi yang dibutuhkan untuk eksitasi dari keadaan dasar ke keadaan transisi bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Ini untuk gambar hubungan antara energi dan transisi elektron. Yang ini untuk adanya ikatan sigma. Sedangkan yang ini adanya ikatan P. Sedangkan yang ini anti ikatan P. Ini anti ikatan sigma. Untuk adanya ikatan sigma dengan ikatan P memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan anti ikatan P dengan anti ikatan sigma, yaitu energinya lebih besar. Untuk senyawa yang mempunyai sistem konjugasi, perbedaan energi antara keadaan dasar dan keadaan transitasi menjadi lebih kecil, sehingga penyerapan terjadi pada panjang gelombang yang lebih besar. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, yaitu hubungan antara energi dan transisi elektron pada ikatan rangkap terkonjugasi. Ini untuk adanya ikatan P. Dan ini untuk anti ikatan P. Kemudian ada beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu kromotor merupakan gugus yang tak jenuh pada ikatan kovalent yang bergantung jawab terhadap terjadinya absorbasi elektromagnetik, misalnya. Kemudian ada beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu kromotor merupakan gugus tak jenuh pada ikatan kovalent yang bertanggung jawab terhadap terjadinya absorbasinya elektronik, misalnya C rangkap C, C rangkap O, dan NO2. Yang kedua yaitu auxokrom merupakan gugus jenuh dengan adanya elektron bebas tidak terkait, di mana jika gugus ini bergabung dengan kromofor akan mempengaruhi panjang gelombang dan intensitas absorban. Yang ketiga, pergeseran batokromik merupakan pergeseran absorban ke daerah panjang gelombang yang lebih panjang karena adanya substitusi efek pelarut. Yang keempat, pergeseran hiperkromik merupakan pergeseran daerah panjang gelombang yang lebih pendek karena adanya substitusi efek pelarut. Yang kelima, efek hiperkromik peningkatan intensitas cahaya atau efek hiperkromik penurunan intensitas cahaya. Absorban merupakan besar nilai yang terserap dalam materi atau suatu sampel oleh elektron. Yang ketujuh, panjang gelombang merupakan jarak dari suatu puncak gelombang ke puncak lainnya. Dan ini contoh dari analisis spektrofotometri ultraviolet atau PEPIS. Dari contoh jurnal yang diambil, Spektrum UV menggunakan prinsip interaksi gelombang elektromagnetik dengan molekul senyawa yang berhubungan dengan energi transisi antara transisi elektron. Panjang gelombang UV bergantung pada promosi elektron dari suatu senyawa. Tipe-tipe transisi elektron akan menimbulkan spektra UV, di mana pada penelitian sebelumnya
Untuk pemberian senyawa satu ini diperoleh oleh senyawa endapan fraksi E dengan melalui adanya tahapan-tahapan yang diuji lain, di mana pada panjang tipe-tipe transisi elektron akan menimbulkan spektra UPI. Senyawa satu dianalisis dengan spektrofotometri dengan menggunakan pelarut etanol. Pelarut ini dipilih karena etanol merupakan pelarut organik yang dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar, maupun dengan jumlah terbatas terhadap kelarutan senyawa tertentu. Spektrum adanya puncak maksimum pada gelombang. Puncak serapan pada spektrum UPI ini menunjukkan bahwa senyawa satu terdapat gugus berkarbonil tak jenuh atau DNA terkonjugasi dan gugus karbonil. Kemudian, spektrum UPI menunjukkan bahwa senyawa satu mengandung gugus karbonil AB tak jenuh. Hal ini diberikan oleh spektrum IR atau inframerah yang akan dibahas pada video selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaklumin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.